Halo semuanya, apa kabar untuk Anda? Ya, salam jumpa lagi bersama saya Hendrik hari ini. Dan kali ini kami bersama dengan rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Manggarai untuk membahas satu tema aktual, yaitu tindak pidana seksual khususnya terhadap anak. Nah, fenomena kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi di sekitar kita. Dan lalu bagaimanakah kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya kekerasan seksual, lalu kemudian tindak pidana apa yang kemudian ditimbulkan? Hari ini di program atau di spesial event Jaksa Menyapa, saya sudah kehadiran dua orang narasumber yang ikut atau turut serta dalam berkontribusi dalam memberikan ide dan gagasan, sehingga kemudian ya tindak pidana kekerasan seksual itu bisa diminimalisir terjadi di sekitar kita, mengingat dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Manggarai Timur saja, khususnya di tahun 2024 ada tercatat lebih dari 10 kasus ya terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hari ini saya dengan dua orang narasumber saya dari Kejaksaan Negeri Manggarai. Yang pertama itu adalah Bapak Wilibrodus Harun Esa. Beliau adalah PJ Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Yang kedua adalah Pak Ronald, ya, beliau adalah Kasubdi 1 Intelijen. Baik, apa kabar? Baik, kabar baik. Ya, Hari ini sehat ya. Baik, kita lebih santai hari ini. Iya, harus. Nah, harus lebih santai. Harus lebih santai. Harus lebih santai. Ini kan Dia bisa menghilangkan Bapak Jaksa ini agak-agak nervous saya Bang ya. tidak, kami hari ini bukan penanganan perkara, kami hari ini sharing ilmu. Sharing ilmu. Jadi tema memang yang kita buat hari ini dia lebih tidak terlalu formal lah ya, semi formal lah kalau boleh ya. Sehingga kemudian juga hal-hal penting yang kemudian nanti kita akan dapatkan dari narasumber ini juga setidaknya itu bisa memberikan edukasi ya, terhadap Anda, terutama terkait dengan tema-tema yang kemudian kita akan wacana atau bahas bersama dalam sebuah spesial event dengan tema Jaksa Menyapa hari ini. Nah Bang, tindak pidana kekerasan seksual ini kan kerap terjadi dan tanpa kita sadari itu terjadi di sekitar kita ya. Nah, ada banyak kasus ya selama ini terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Manggarai. Nah, Betul. yang saya mau tahu di bagian awal ini, bagaimana kemudian gambaran umum ya dari tindak pidana kekerasan seksual yang kerap terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manggarai ini? Ya, jadi baik saya sampaikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual ini ya, khususnya kepada kita punya anak-anak, khususnya lagi yang ada di wilayah hukum kerja Kejaksaan Negeri Manggarai. Ya, itu kami tidak pungkiri bahwa perkara itu sangat banyak, sudah sangat-sangat banyak. Tadi mungkin data awal yang disampaikan oleh Pak Host itu hanya tahun 2024. Yes. Itu hanya tahun 2024. Kalau diakumulasi lagi tahun sebelumnya mungkin tahun-tahun sebelumnya itu sudah lebih banyak. Dan kami itu perkara ya. Iya, jaksa-jaksa di sini itu sudah punya feeling terhadap berkas. Jadi kalau berkas datang, kan ada dua nih sumber berkas datang, bisa dari penyidik di Kepolisian Manggarai, bisa dari Manggarai Timur. Jadi kalau biasanya datang dari salah satu kabupaten, kita sudah bisa feeling, oh ini berkasnya apa, tindak pidana apa, kami sudah tahu itu. Dan biasanya itu kebanyakannya itu terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak. Dan juga bisa juga macam-macam lah kami di sini tuh. Ada yang yang pelakunya itu ada orang tua. Ya, betul. Ada juga yang bukan orang tua namun dia keluarga dengan anak ini. Ada juga anak kandungnya? Iya, anak kandung ada, anak kandung. Bahkan juga ada murid juga. Murid, Guru dengan murid. Jadi tindak pidana kekerasan seksual ini tidak menutup
kemungkinan bahwa hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, tapi kita bisa lihat dari penanganan perkara selama ini bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja, bahkan yang lebih miris ada orang yang dianggap sebagai orang yang sudah tua atau uzur, nah itu yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual ini terhadap anak. Nah ini sudah banyak, dan ya memang kami juga dalam perkara yang kami sudah pidana, dan lagi juga ada juga tenaga pendidik. Nah itu lagi. Itu sebagai pelaku. Itu sebagai pelaku. Jadi mereka yang kita harapkan dapat mendidik anak ini, dapat menanamkan hal-hal yang baik, dan kita percayakan sebagian harinya di mereka, tahu-taunya merekanya yang jadi pelaku. Nah itu mungkin gambaran garis besar dulu dari saya. Mungkin ada tambahan. Mungkin ada tambahan dari saya. Jadi memang masalah kekerasan seksual ini menjadi masalah yang sangat aktual dan menjadi perhatian kita semua, termasuk juga pemerintah, sehingga pemerintah juga telah mengeluarkan banyak regulasi supaya bagaimana mencegah tindakan kekerasan seksual itu, dan kemudian bagaimana kita bisa menghukum pelaku. Nah dari uraian yang disampaikan oleh Pak Ronald tadi terkait dengan penanganan kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Manggarai, memang betul Pak. Jadi mungkin saya memberikan istilah ini sudah darurat kekerasan seksual. Ya, jadi sebagian besar kasus yang kita tangani di Kejaksaan Negeri Manggarai ini yang berasal dari Kabupaten Manggarai Timur, sebagai besar kasusnya adalah kasus kekerasan seksual. Nah ini kan tentunya sangat miris sekali. Betul. Apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak kita yang masih di bawah umur. Yang masih bawah umur Pak, yang masih bawah umur. Dan anak-anak ini kan kita tahu harapan masa depan. Kalau misalnya dari sejak dini, dari sejak kecil mereka sudah mengalami kekerasan seksual, tentu traumanya panjang sekali Pak. Dampaknya secara psikis akan terbawa sampai mereka masa tua nanti. Ya, nah, apakah ini juga menjadi bagian atau menjadi prioritas penanganan dari pihak Kejaksaan Negeri Manggarai? Ya, saya pikir kasus kekerasan seksual menjadi perhatian khusus dari Kejaksaan Negeri Manggarai, mengingat tadi volume perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Manggarai sebagai masalah kasus tindak pidana kekerasan seksual, dan sekarang menjadi korban kan kebanyakan anak-anak kita, anak sekolah, anak masih belum SD juga, dan pelakunya itu seperti yang disebutkan oleh Pak Ronald itu kebanyakan orang-orang terdekat. Bayangkan orang tua kandung. Ada kejadian di sini, tapi saya tidak sebutkan korbannya. Jadi sampai menimpa anak korban itu 2 kali, Pak. Oke. Jadi orang yang sama dan dilakukan oleh orang tua kandung. Bayangkan. Jadi makanya dari kasus-kasus seperti itu, pimpinan kami juga kepada Kejaksaan Negeri Manggarai supaya memberikan atensi, memberikan atensi khusus terhadap perkara-perkara yang korbannya anak, dan sebisa mungkin kita memberikan hukuman yang maksimal dalam penanganan perkara, terutama nanti di tuntutan di persidangan di pengadilan. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, program ini merupakan sebuah kolaborasi dari Kejaksaan Negeri Manggarai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur. Bang Ronald atau Bang Willy, kira-kira bentuk-bentuk kejahatan seksual itu seperti apa sih kira-kira? Kalau ya saya duluan ya Pak William. Kalau kekerasan seksual ya, ini kekerasan seksual belum ke anak ya. Kalau kekerasan seksual itu bentuk-bentuknya macam-macam. Dia macam-macam bentuknya. Bahkan kita siul kepada saya ya, misalnya saya seorang laki-laki bersiul kepada seorang perempuan yang kebetulan mungkin dia lewat di situ, itu terhadap perbuatan siul itu bisa dikategorikan sebagai seksual. Apalagi sampai apalagi sampai ada kontak fisik sama si cewek itu. Kalau cewek ini tidak terima ya berarti bisa kita pidanakan. Kalau masuk dalam kekerasan verbal gitu tuh? Iya, termasuk juga. Jadi tadi siul itu definisi mengenai kekerasan seksual ini di undang-undang terbaru ya. Kita belum bicara mengenai perlindungan anak, tapi kualifikasi mengenai kekerasan seksual itu memang luas sekali Pak. Jadi tidak hanya sentuhan fisik seperti yang disampaikan oleh Pak Ronald tadi, tapi juga meliputi kekerasan verbal. Bahkan tadi yang siul itu bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kenapa kemudian pemerintah begitu gencar menangani tindak pidana kekerasan seksual? Tentu tujuannya adalah untuk melindungi korban Pak. Jadi karena selama ini kan
yang kita lihat itu korban dari kekerasan seksual itu tidak hanya kekerasan fisik ya, misalnya berhubungan badan seperti itu atau sentuhan, tapi juga kekerasan psikis, termasuk juga tadi kekerasan verbal. Nah itu kan kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang semuanya itu ada hukumannya masing-masingnya. Nah itu gambaran umum mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Nah namun kalau untuk anak dari yang sering kita tangani adalah dua hal saja. Dua hal itu, pertama persetubuhan dan yang kedua adalah pencabulan. Nah, kalau kita bicara perbedaan dari kedua jenis perbuatan ini, pencabulan itu lebih kepada sentuhan fisik, ya dari lawan jenis, dari laki-laki atau orang tua kepada anak korban, yang mana alat kelamin dari, kita bicarain dalam konteks ilmu ya, dalam konteks definisi, bukan bermaksud apa-apa. Jadi alat kelamin dari si pelaku ini belum masuk ke dalam alat kelaminnya si korban. Itu kita definisikan sebagai pencabulan. Tapi kalau persetubuhan menurut definisinya adalah alat kelaminnya si laki-laki ini sudah masuk ke alat kelaminnya korban. Nah itu kualifikasinya sebagai persetubuhan. Jadi gambaran besar untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak itu di Undang-Undang Perlindungan Anak dua hal itu, Pak. Tapi kalau secara globalnya sebenarnya jenis-jenis atau bentuk-bentuk kekerasan seksual itu banyak, Pak. Banyak perbudakan seksual macam-macam. Jadi semua kasus-kasus yang saya sebutkan tadi kita pernah tangani juga. Ya, saya tambahkan sedikit dulu ya, Pak hostnya. Ada juga, jangan lantas kita berpikir bahwa kekerasan seksual, ya kita ngomong seksual itu hanya terkait dengan laki-laki dan perempuan. Oh tidak, itu tidak. Lantas orang berpikir bahwa berarti kalau kita bikin begitu di sesama jenis kelamin lantas boleh. Oh tidak juga. Semua itu sudah diakomodir oleh undang-undang. Bahkan sampai di tindak pidana tentang pedofilia. Nah itu. Jadi antara laki-laki dengan laki-laki ya kan kita tidak tahu laki-laki ini niatnya dia mau buat apa dengan kita kan? Juga kan korban bisa juga laki-laki. Bisa juga laki-laki. Jadi walaupun jarang kasusnya Bang ya. Iya. Jarang. Ya syukurnya jarang ya. Kalau sering itu sudah mulai aneh itu dunia. Tapi syukurnya itu tetap jarang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana kan walaupun korbannya laki-laki. Korbannya laki-laki. Jadi jangan hanya kita, itu pasti perempuan lagi. Sabar dulu. Ada yang lainnya itu karena ada yang atau bisa sebaliknya perempuan dengan perempuan ya kan? Itu juga bisa korbannya juga. anak perempuan, intinya pelakunya orang tua perempuan dewasa seperti itu. Baik. Nah, dari dua kabupaten yang merupakan wilayah kerja Kejaksaan Negeri Manggarai antara Manggarai dengan Manggarai Timur, kira-kira yang paling tren tinggi kasus tindak pidana kekerasan seksual maupun kekerasan seksual terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir ini itu terjadi di mana, Abang? Ya, dari jumlah penanganan kasus yang kami tangani di Kejaksaan Negeri Manggarai ini dengan wilayah kerja dua kabupaten ini, jumlah kasus yang paling banyak itu ada di Kabupaten Manggarai Timur, Pak. Nah, sementara di Manggarai memang ada tapi ini bukan kami asal ucap, ini memang sudah sesuai dengan fakta. Kami punya data penanganan perkara terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak ini dan kami jamin bahwa memang yang paling banyak adalah di Kabupaten Manggarai Timur itu. Juga data yang kami peroleh dari Pemda, khususnya Dinas Pendayaan Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, di 2011 itu ada 13 kasus. Lalu kemudian 2024 itu ada 13 kasus, kemudian 2023 itu ada baru per Oktober itu ya 2024 ya. Ada 11 kasus. Nah, yang selama ini fokus penanganannya itu kira-kira di mana, Bang? Sebenarnya penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual ini tidak hanya dari aspek penindakannya, betul. Tapi juga kami di Kejaksaan Negeri Manggarai fokus pada aspek pencegahannya. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, terus di masyarakat juga. Mungkin termasuk juga kegiatan yang kita lakukan pada saat ini bagian dari sosialisasi pencegahan. Kalau memang misal dari aspek pencegahannya sudah kita lakukan namun pelaku masih ada, tentu aspek tindakan perlu juga dikedepankan.
supaya terhadap pelaku-pelaku ini diberikan efek jera. Efek jerahnya tidak hanya fokus pada pelakunya, tapi juga terhadap masyarakat luas. Artinya supaya masyarakat luas juga bisa memahami, oh ternyata kalau melakukan perbuatan seperti ini hukumannya ada. Nah, jadi efek jerah itu tidak bisa kemudian kita terjemahkan secara sederhana terhadap si pelaku, tapi juga terhadap masyarakat luas. Tapi saya juga tidak tahu ya, maksudnya kan dari kasus-kasus yang masuk ke Kejaksaan Manggarai dan kita sidangkan di pengadilan dan semuanya terbukti, tapi makin hari kok makin banyak. Ya. Nah, itu yang saya tidak tahu. Jadi Ini kan penyebabnya hampir tidak ada efek jerah. hampir tidak ada efek jerah. Tidak ada. Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Kenaikan kasus dari tahun ke tahun gitu. Iya, dari tahun ke tahun jumlah kasusnya makin banyak. Nah, bisa disimpulkan secara sederhana ini seperti tidak memberikan efek jerah. Nah, saya juga tidak tahu ini butuh penanganan seperti apa yang kita lakukan. Dan memang perlu kerja kolaboratif antara penegak hukum, antara pemerintah juga semua yang termasuk unsur masyarakat, tokoh gereja, supaya kita sama-sama bekerja bagaimana kita mencegah perbuatan-perbuatan kekerasan seksual terhadap anak ini, Pak. Karena sudah darurat sekali, sudah fatal. Nah, hari ini juga merupakan bagian dari edukasi, terhadap seluruh warga masyarakat di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Manggarai, bahwa memang kasus kekerasan seksual terutama kepada anak itu menjadi sebuah kasus yang memang kategori darurat. Siap. Saat ini, sehingga memang peran kerja kolaboratif setiap stakeholder itu sangat penting dilakukan, ya terutama ya untuk Anda mungkin yang ada di atau sedang menonton acara ini. Jadi mulai hari ini dan seterusnya penting sekali untuk bisa menjaga agar tindakan-tindakan semacam itu kalau boleh diminimalisir. Ya, Betul, Pak. dan juga ini mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan yang tadi Pak Willy bilang penanganan maupun pencegahan itu. Ya ini mungkin untuk seluruh aparat penegak hukum, mungkin kalau yang nonton ya, dan juga pemerintah daerah khususnya, ya kita jangan fokus saja di pelakunya. Kita harus fokus juga di anak-anak ini yang bisa menjadi korban nantinya, berpotensi jadi korban. Nah, untuk itulah sering-seringlah kita kunjungi sekolah, ya kan? Sering-seringlah kita tegur guru-guru itu, apalagi orang tua itu, ya kan? Kita kan tahu sendiri istilah makin tua kan makin menjadi, ya kan? Nah, itu lagi masalah ya. Iya, dan sebagian besar kasus yang kami tangani di sini juga pelakunya sudah lansia, Pak. Bukan bahkan yang saya tangani ada yang 70 tahun. Ya, kayak filosofi kelapa gitu, semakin tua semakin berminyak. Semakin ini bukan semakin berminyak lagi, dia udah tumbuh tunas dia ini. Tapi ya itulah, kami berharap seluruh aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah, ya mari, ini sudah darurat. Kita tidak biasa biarkan lagi anak-anak kita nih hidup di keadaan seperti ini. Ini bukan hanya masalah, oh ini Pak Jaksa ngomong karena dia tangannya. Bukan karena itu. Kami tidak mau anak-anak ini hilang masa depannya. Mungkin nanti sebentar kita bahas terkait dengan efeknya. Tapi kami tidak mau anak-anak hilang hanya gara-gara perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Jadi tindakan pencegahan itu wajib itu hukumnya. Nah, ini mungkin yang dimaksudkan dengan kerjasama kolaboratif ya semua stakeholders di seluruh wilayah kerja Kejaksaan Negeri Manggarai. Nah, yang selama ini ditangani dalam beberapa tahun terakhir, usia yang paling rentan menjadi korban itu berapa, Bang? Justru kalau yang saya tangani itu rata-rata di bawah 10 tahun, Pak. Di bawah 10 Iya, tahun. bahkan ada yang umur 3 tahun. Ya. Dulu ada yang umur 3 tahun yang saya tangani. Terus ada juga yang memang umur-umur di usia SMA ya, tapi tetap umurnya di bawah 18 tahun, masih kategori anak. Nah, ada juga yang di SMP dan lebih banyak mungkin di SD ya. SD itu paling banyak. SD itu paling banyak. SD yang paling banyak. Kenapa SD? Kenapa SD? Ini yang saya, kalau ini ya mungkin asumsi pribadi saya. Kenapa SD? Kenapa tidak menyasar anak yang SMA itu? Karena kita punya adik-adik yang SD ini mudah dia dikasih imbalan, mudah dia diajak, apalagi sama orang tua, sama keluarganya, apalagi misalnya dia lihat kakeknya dia kan, kamu sini dulu ikut kakek ke dalam, ini ada ambil permen, nah, ikut dia,
Kenapa itu terjadinya kebanyakan anak-anak umur di sekolah SD itu? Karena model-model seperti itu. Ada satu perkara saya itu yang modusnya itu si kakeknya ini panggil anaknya untuk pergi ambil air. Jadi anaknya ini punya sekolah dekat sama rumah kakeknya. Jadi begitu dia haus, dia pergi untuk minum air. Nah, sampai di dalam rumah inilah kakeknya kunci pintu. Terjadilah tindak pidana kekerasan terhadap anak kecil anak itu kan situ. tidak berdaya ya. Dia cuma bisa menangis. Tidak bisa melawan, cuma bisa nangis. Nah, itulah kenapa yang kalau ini asumsi saya kenapa anak SD itu yang paling banyak, karena memang mereka yang lebih bisa dibujuk. Mereka yang lebih bisa diatur. Kalau sudah SMP kan pemikirannya sudah mulai. Ya, kalau untuk ke SMP dan SMA yang sering kita tangani itu modusnya memang karena pacaran. Ya, karena pacaran. Jarang sekali. Ada dasar cinta lah. Jadi karena pacaran. Tetap kan. Makanya dari anak SMP, anak SMA itu jangan dulu lah pacaran. Ya, fokus ke sekolah. Fokus ke sekolah dulu, belajar yang baik untuk menyambut masa depan. Jadi yang benar untuk yang SMA dan SMP itu kebanyakan pacaran ya, karena pacaran. Kecuali yang SD tadi itu karena ada paksaan, terus dibujuk, diperdaya, ada ini tertentu. Jadi mereka belum paham soal itu. Nah, tentu ada banyak faktor seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Ronald dan Bang Willy. Nah, kita tahu kan semakin kesini nih Bang ya, kemajuan teknologi informasi itu semakin menjadi semakin pesat. Ya. Ada sisi lain orang salah kaprah dalam memanfaatkan teknologi. Kemajuan teknologi informasi. Misalkan ada konten-konten yang sifatnya pornografi, itu memudahkan mereka juga untuk mengakses, terutama untuk usia remaja ya, atau yang tingkat SMA tadi. Nah, apakah dalam pengalaman penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manggarai juga selama ini menemukan hal-hal demikian? Saya pikir kalau untuk faktor gadget itu faktor medsos itu bisa menjadi salah satu faktor mengapa kemudian pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Tapi untuk yang saya tangani, tidak tahu nanti dari Pak Ronald, memang belum terungkap di persidangan apakah faktor seringnya nonton porno misalnya seperti itu menjadi salah satu faktor kemudian pelaku ini melakukan tindak pidana. Hanya karena kan masalah itu kan bisa jadi faktor, tapi kan tidak terungkap di berkas. Biasanya di berkas itu kan modus-modusnya saja. Modus misalnya modus operandi, misalnya saya kasih permen, saya kasih uang, ajak jalan. Nah, tapi yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual itu saya sangat sepakat dengan Pak Husin tadi bahwa bisa jadi salah satunya adalah karena medsos. Karena salah menggunakan medsos, mengakses video-video dan konten-konten porno seperti itu. Dan kemudian pemantauan juga yang minim ya. Betul. Orang tua sering kebablasan orang tua membebaskan anaknya untuk bergaul tanpa mempertimbangkan waktu, tempat. Betul. Juga menjadi salah satu faktor sehingga memang semacam loss control itu Bang ya. Iya, betul. Saya sepakat. Jadi memang kunci penanganan pencegahan terhadap kekerasan seksual ini salah satunya adalah dari orang tuanya, Pak. Misalnya tadi soal pacaran itu yang umur-umur SMP, umur-umur SMA itu kan kebanyakan kan orang tua ini begitu anaknya keluar di jam malam dia mengizinkan saja. Misalnya anaknya izin pergi ke pesta, pergi acara nikahan, dia mengizinkan. Tapi dia tidak membatasi jam pulangnya harus jam sekian. Nah, biarkan begitu saja, entah dia pulang pagi atau pulang siang terserah dia. Nah, itulah kemudian mengapa apa maksudnya kelemahannya itu kelemahan di pengawasan, kelemahan kontrol dia dari orang tua terutama. Apalagi orang tua ini kan orang yang paling dekat dengan anak. Seharusnya dia sendiri yang betul-betul tahu perkembangan anak, terus bagaimana cara membatasi supaya anak ini dibebaskan dari perlakuan-perlakuan yang mengandung kekerasan seksual. Ini juga saya tambah sedikit terkait dengan yang tadi nonton pornografi itu mungkin nonton pornografi terus dia buat, ya kan? Itu pelakunya alasannya dia karena dia sudah sering nonton video-video pornografi lah atau lihat gambar-gambar pornografi seperti itu. Nah, itu kalau saya juga belum pernah tangani terdakwa dengan alasan seperti itu. Alasan seperti itu belum pernah ada dalam berkas dan fakta persidangan.
Tapi ya itu, kalau ada kesempatan ini apa, tidak harus kita nonton porno juga. Kalau sudah ada kesempatan, iya kan? Jadi kalau memang ada kesempatan mau nonton porno atau dia nonton tidak porno juga, ya ada kesempatan pasti terjadi barang itu. Makanya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktor media sosial itu salah satu pendorong. Iya, berpotensi. Apalagi kalau misalnya pelakunya yang nonton itu masih kategori anak ya kan, dia belum bisa saring di sini kan, ini baik, ini buruk, ini baik, semuanya dia, woi, selama saya rasa itu enak, saya buat. Selama rasa itu enak, dia buat. Masuk terus dia ke selesai. Tentu ada dampak-dampak lanjutan nanti, tapi saya akan tanya itu nanti kemudian. Nah, untuk kategori kekerasan yang melibatkan usia-usia remaja kita, ada satu istilah ini dari si beberapa liputan kami di lapangan di Bang, yang suka sama suka. Lalu bagaimanakah kemudian aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa menempatkan posisi yang paling tepat dalam argumentasi itu? Baik, begini. Mungkin saya dulu. Ini saya gemas sekali dengan tidak. Saya karena saya gemas sekali dengan pernyataan orang yang bilang suka sama suka itu, saya tidak. Saya paling tidak terima saya itu. Biasanya itu sama suka. Itu salah satu pelaku. Iya, saya itu tidak paling. Ngomongnya situ Bang, jangan suka sama suka. Jadi begini Pak, terkait suka sama suka itu, dia tidak bisa kita kategorikan dia suka sama suka itu lantas dia berdiri sendiri. Ya, saya suka sama suka, maka apapun yang kami lakukan itu benar, kan tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Hukum tidak memperbolehkan. Iya, kami tidak mau. Makanya saya paling tidak suka kalau ada orang tua yang, mohon maaf ya, ketika anaknya melakukan kejahatan atau mohon maaf sekali lagi, misalnya saja ada orang tua yang buat seperti itu terhadap anaknya, terus di sana dia bilang, ini kami suka sama suka karena dia juga mau. Saya paling anti seperti itu. Itu emosi saya naik itu. Pasti itu. Karena apa? Kalau sudah suka sama suka, harusnya dia tahu bahwa ini anak. Anak ini punya masa depan. Dia belum boleh kita apa-apakan dulu. Dia harus maju dulu. Jadi kalau masalah suka sama suka kan itu sudah istilahnya sudah salah, dia cari jalan keluar ya kan. Nah, carilah itu. Ada lagi lebih miris, karena suka sama suka maka kita atur untuk nikah. Anak belum cukup umur kita paksa nikah. Itu tidak boleh. Kadang-kadang ya kan kita pergi, kita bawa. Artinya, jadi gini, kalaupun misalnya mereka pada akhirnya menikah, tapi kalau misalnya perbuatannya itu sebelum mereka nikah dan kategori anak itu masih dikatakan sebagai anak, secara regulasi, secara undang-undang dia tetap masih dikategorikan sebagai anak, ya pelaku itu tetap dihukum Pak, tetap dihukum walaupun pada akhirnya mereka menikah. Tadi sebenarnya saya mau tanya bagian itu Bang Ulul di termin berikutnya. Tapi ini menarik sih sebenarnya, beberapa istilah-istilah itu yang kemudian akrab kita dengar di telinga. Bahkan kan ada beberapa kasus juga yang masih kategori anak, kemudian penyelesaian itu kan penyelesaian adat Bang. Iya. Kalau yang apakah itu penanganannya juga hampir sama seperti yang tadi dibawa umrah kemudian menikah? Kalau saya pernah tangani kasus di sini, kalau di Manggarai ada istilah namanya vendo, vendo membawa lari perempuan. Nah, si anak perempuan ini masih di bawah umur, kemudian si anak perempuan ini tinggal di rumahnya laki-laki kurang lebih 6 bulan, mereka hidup bersama. Tahu-taunya dalam perjalanan rumah tangga itu baru mereka belum nikah, ada keributan, tidak harmonis lagi. Lalu si laki-laki ini melakukan kekerasan, kemudian orang tua dari si korban ini melaporkan kejadian yang menimpa anaknya. Nah, terus kemudian kasus itu diproses Pak. Jadi yang diproses itu bukan cuma kekerasan fisiknya, tapi juga persetubuhannya, karena walaupun misalnya dalam konteks orang Manggarai mereka ini sudah tinggal satu rumah, tapi karena dari perspektif regulasi si korban ini masih di bawah umur, itu tetap diproses dan terbukti di pengadilan. Nah, jadi padahal kan apalagi di kampung-kampung itu kan, kita lihat banyak orang membawa lari anak perempuan orang untuk menjadi istrinya, tidak secara formal sebagaimana mestinya, dan ketika itu diproses sementara umurnya korban masih di bawah umur, secara regulasi itu
masuk kualifikasi Pak, masuk kualifikasi tindak pidana. Itu kalau ada laporan dari Ya, kalau ada pelapor, ada laporan. Ya, sebenarnya kalau untuk tindak pidana kekerasan seksual ini tidak mesti ada laporan dulu, karena dia bukan delik aduan, Pak. Iya, bukan delik aduan. Jadi siapapun yang melihat, siapapun yang mengetahui bahwa ada kejadian kekerasan tindak pidana seksual, orang itu bisa melapor. Jadi tidak harus dari korban dulu atau orang tuanya dulu, tidak. Misalnya Bapak melihat ada kejadian tindak pidana kekerasan seksual di sana, katakanlah misalnya tadi soal Vendo itu yang tinggal bersama itu, yang ternyata umur si anak korban masih bawah umur, itu bisa dilaporkan. Kategori batas maksimal untuk dewasa dan anak, ya. Kalau secara regulasi 18 tahun ke bawah masih kategori anak. Nah, kalau 18 tahun ke atas, 18 plus 1 hari saja sudah kategori dewasa. Nah, ini akan menjadi sebuah catatan penting yang suka pernikahan dini nih. Ya. Iya. Saya tambahkan dulu terkait dengan yang pernikahan itu ya. Ya kami tidak bilang, kami juga tidak bilang adat itu salah. Ya, betul. Karena kami lahir dan besar juga pakai adat. Siap. Tidak salah. Tapi alangkah baiknya kalau adat itu kita perkuat dengan hukum. Nah, dalam hal pernikahan ya kalau sudah hidup satu atap ya silakan nikah, dicatat di pencatatan Dukcapil sana. Biar apa? Biar besok-besok tuh kalau bilang ini istri saya, ini suami saya, orang tanya, sudah nikah? Sudah. Mana surat nikah? Ada. Nah, itu kan kalau sekarang tidak. Ini istri saya, ini suami saya. Sudah nikah? Sudah. Mana surat nikahnya? Belum 18. Kami hanya adat. Itu kan coba. Repot. Kami hanya adat. Nah, Jadi begini, yang sering kita dengar juga di fakta persidangan ini, kadang pelaku mengatakan begini, waktu itu saya tidak tahu umur korbannya umur berapa. Iya, dia tidak tahu. Dia lihat secara fisik saja. Karena anak-anak sekarang ini kan walaupun masih di bawah umur, tapi fisiknya sudah dewasa, seperti orang dewasa. Nah, ada asas di hukum itu namanya asas fiksi. Jadi semua orang dianggap tahu tentang hukum. Tidak bisa kemudian ketika misalnya kasusnya diproses, lalu dia beralasan bahwa saya kan tidak tahu dia masih di bawah umur. Nah, tapi karena undang-undang sudah mengatur bahwa umur 18 tahun ke bawah dia masih kategori anak, dan ketika ada kejadian persetubuhan itu atau pencabulan itu, maka itu tetap diproses. Tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa waktu itu saya tidak tahu, saya belum tanya umurnya anak korban. Intinya ketika anak korban masih di bawah 18 tahun itu bisa diproses. Jadi ini menjadi sebuah catatan yang patut dicatat dengan tinta emas nih oleh para orang tua gitu ya. Kalau boleh perkawinan harus menginjak usia dewasa. 18 tahun ke atas. Tapi ini penting ya. Apa kemudian dampak yang ditimbulkan oleh korban yang menjadi catatan kejaksaan selama ini? Ya. banyak itu. Entah itu secara psikologi. Oke, mungkin saya dulu ya. Iya. Jadi gini, dampak terhadap korban itu tentu banyak Pak ya. Salah satunya kan trauma. Trauma ini kan memang butuh waktu untuk menyelesaikannya. Misalnya rehabilitasi di psikolog seperti itu. Dan itu kalau memang misalnya orang tuanya tidak mempunyai biaya, nah itu menjadi kewalahan. Bagaimana cara supaya korban ini bisa direhabilitasi, dipulihkan kembali. Karena kita tahu bahwa itu pasti traumanya berkepanjangan sampai di masa tuanya nanti. Tapi di undang-undang juga, di regulasi undang-undang perlindungan anak ada pengaturan mengenai restitusi Pak. Restitusi itu semacam ganti rugi, ya, penuntutan ganti rugi dari korban terhadap semua biaya yang dia sudah keluarkan dalam penanganan kasus yang dialaminya. Jadi tidak hanya sebatas kerugian materialnya, kerugian biaya yang dia sudah keluarkan, misalnya dia visum, dia ke dokter untuk berobat seperti itu, tapi juga segala kerugian yang sifatnya potensial, ya, sifat imaterial, itu juga semua bisa dihitung supaya itu dimintakan kepada pelaku. Cuma yang menjadi persoalannya adalah kalau misalnya pelaku tidak punya uang, tidak mampu untuk membayar.
Nah, jadi memang ini menjadi salah satu diskusi. Kenapa? Karena di Undang-Undang Perlindungan Anak itu salah satu kelemahannya adalah tidak adanya pidana pengganti terhadap pelaku ketika dia tidak mempunyai biaya untuk membayar restitusi. Nah, ini menjadi isu menarik ya. Bisa diistilahkan sebagai kekosongan hukum, ya, belum diatur soal itu. Misalnya pelaku mengatakan bahwa saya tidak punya uang, nah, terus tidak ada Pak, tidak ada upaya lagi ketika dia mengatakan bahwa tidak punya uang, karena pidana subsidiarnya, pidana pengganti ketika dia tidak membayar itu tidak diatur di Undang Perlindungan Anak. Nah, ini semoga pemerintah dengar ini supaya menjadi catatan agar Undang-Undang Perlindungan Anak direvisi, khususnya terkait dengan klausul restitusi pidana pengganti subsidiar untuk pelaku yang tidak membayar atau tidak mau membayar terhadap restitusi yang diminta oleh korban itu perlu disubsidiarkan, perlu diatur Pak. Kalau undang-undang TPPO, undang-undang apa lagi itu semuanya sudah diatur. Jadi pidana penggantinya, pidana pengganti terhadap pelaku yang tidak mau membayar restitusi. Gitu. Nah, terus itu lagi akibat, akibat ya. Tadi mungkin itu penjelasan yuridisnya. Saya contohnya saja lah. Bayangkan saja seorang anak itu dia harus pindah dari lingkungan tempat dia hidup, tempat dia sekolah, tempat dia dibesarkan, hanya karena perkara seperti ini. Dan sanksi sosialnya. Dan dia harus pindah ke tempat yang jauh, yang dia tidak pernah tahu, dan dia harus menyesuaikan di sana. Ya bisa jadi sampai seumur hidupnya dia di sana. Karena dia sudah trauma dengan tempat dia yang lama. Dia sudah, wah saya kalau ke sana pasti saya jadi bahan pembicaraan. Itu sanksi yang memang akibat untuk anak yang memang besar itu. Apalagi dampaknya kalau luar biasa. Iya, apalagi coba ya kita hitung ya. Rata-rata umur hidup manusia ya, kita pakai Alkitab saja ya. Alkitab bilang itu 60 itu sudah luar biasa lah ya. 70 bonus. 60 lah kita ambil. Coba kalau anak ini dia itu menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak di umur dia baru 7 tahun. Ngeri. Dia baru 7 tahun dia jalani hidup. Dia baru lihat dunia ini 7 tahun. Sisa 7 tahun ini mau kemana dia? Dengan latar belakang masalah yang seperti itu. Ini anak baru 7 tahun. Kau kasih masalah dia sebesar ini. Besok-besok dia mau bagaimana? Pasti jadi gunjingan orang. Harus keluar dari lingkungan itu ya Pak? Ya kalau memang keluarganya mau menetap situ kami juga tidak larang. Tapi biasanya dari pendamping sosial anak itu mereka merekomendasikan kalau mau kita bawa ke panti sosial. Biasanya sama ibunya atau keluarganya di sana. Sampai beberapa waktu yang ditaruh. Biasa juga kalau dia nyaman di sana, dia terus di sana. Dia harus pindah. Tapi ada langkah-langkah rehabilitasi yang ada. Selama ini dilakukan oleh Kejaksaan dengan... Kalau dari kami tidak ada, tapi itu sudah dari unsur bukan unsur penegak hukum, itu sudah dari pemerintah sudah memfasilitasi lewat pekerja sosial. Nah itu biasa mereka bikin rekomendasi, petugas pendampingan itu bikin rekomendasi, terus oleh rekomendasi itu si korban ini bisa dibawa pindah ke, kalau yang terjadi kemarin itu korbannya ini dipindahkan ke dinas sosial di Kabupaten Kupang. Dia di sana sudah. Untuk jangka waktu berapa lama? Kalau kemarin mungkin sih sampai selesai sekolah. Iya. Kalau yang karena begini, saya juga tidak tahu sampai kapan. Tapi mungkin dia tidak pulang lagi karena begini. Yang bikin bapak kandung dalam rumah itu rumah bapaknya. Bapaknya syukur kalau habis penjara dia masih hidup, pasti dia kembali ke situ. Mau kemana dia? Ketemu lagi. Itulah kenapa tindak pidana kekerasan. Luka lama itu pasti akan kembali gitu ya. Iya tuh. Lagu lama saja kita masih ingat, apalagi kan lagu luka lama ya kan. Jadi itu akibat yang memang. Ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang dampak yang ditimbulkan dari sebuah perbuatan tindak pidana, pasti setiap orang itu punya cara atau punya perasaan yang berbeda gitu ya. Mungkin dalam kategori-kategori kasus tertentu, saya berpikir salah satunya tidak kekerasan seksual tadi itu menjadi suatu hal yang sangat psikologinya akan terancam ya, sampai berapapun usia dari korban itu. Nah, tapi ini penting sih sebenarnya terkait dengan hukum.
ya, atau hukum yang kemudian ditegakkan atau diterima oleh pelaku yang menjadi pelaku dari tindak pidana itu, apa? Ya. Hukumannya, oke. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman terhadap pelaku tindak pidana baik itu pencabulan maupun persetubuhan itu 15 tahun. Namun 15 tahun. Namun kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang terdekat, misalnya orang tua, tenaga pendidik, ya, pemuka agama, aparat yang menangani. Ya, jadi itu bisa ditambah sepertiga. Sepertiga maksudnya sepertiga dari maksimal hukuman 15 tahun tadi. Sepertiga dari 15 kan berarti 5 tahun. Ditambah 15 tahun 20 tahun. Sehingga maksimal ancaman terhadap pelaku tidak pidana kekerasan seksual itu 20 tahun. Seperti itu. Jadi 20 tahun ya untuk orang-orang terdekat. Jadi sebentar dulu, bukan hanya itu. Sekarang kita punya undang-undang untuk kebiri juga. Oh iya. Kita punya undang-undang untuk kebiri juga. Ya, itu kalau dilakukan oleh orang yang residivis. Ya kan? Kita punya undang-undang itu. Itu bisa dikebiri. Bisa dikebiri. Jadi yang nakal-nakal ya nakal-nakal, nah itu. Nakal cuma sekali ya. Kalau bisa jangan, Pak. Nakal-nakal itu. Ingat tuh istilah residivis tuh, ya. Baik, ini penting ya. Ya. Apa kemudian pesan dari Pak Jaksa Ganteng berdua ini supaya memang tindakan-tindakan pidana terutama untuk kekerasan seksual anak ya bisa diminimalisir ya. Kalau tadi ada beberapa poin saya catat sih, ada semacam kerja kolaboratif, tapi ini penting loh. Kalau dari kami sih selaku pihak kejaksaan ya, kami di kejaksaan ini yang pertama pastinya kami akan menghimbau seluruh masyarakat yang pernah kami bisa ajak diskusi apalagi terkait dengan hal ini, pasti kami akan himbau sebisa mungkin untuk tidak ada lagi tindak pidana kekerasan seksual ini terhadap anak, apalagi terhadap anak. Itu kami pasti satu himbau ya. Tapi yang kedua, kami di sini juga punya bidang intelijen. Nah, di bidang intelijen ini kami punya program-program yang mendekatkan jaksa ini dengan kejaksaan ini dengan masyarakat. Ya, di situ ada jaksa masuk sekolah, ada apa? Ya seperti sekarang jaksa menyapa. Ini jaksa menyapa ini juga. Mulai program-program seperti inilah kami juga akan menyuarakan terus. Dan lagi kami juga pasti sudah sampaikan terkait hal ini juga kami sudah seringkali sampaikan di tingkat pimpinan. Di pimpinan kami juga sudah mengetahui dan sudah menginformasikan kepada pihak pemerintah daerah setempat agar hal ini juga menjadi atensi. Mungkin itu cara-cara kami. Kalau cara kami dalam bidang bidang penuntutan, nah, ya kau tanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab. Ya mungkin saya tambahkan ya. Jadi gini, memang untuk penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup dengan pendekatan represif, pendekatan penindakan dengan sarana hukum, tapi juga yang paling penting adalah pendekatan preventif. Bagaimana kita mencegah supaya anak kita ini tidak menjadi bagian dari korban tindak pidana kekerasan seksual. Nah, contoh sederhana saja sebenarnya kalau menurut saya itu yang paling penting adalah dari lingkungan keluarga, Pak. Jadi sebenarnya seksual mengenai seks ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi kalau bisa sedini mungkin orang tua itu mengajarkan anaknya, misalnya kamu kalau misalnya ketemu orang baru atau misalnya siapapun walaupun bukan orang baru, jangan menyentuh bagian ini, bagian ini, bagian ini. Ini penting supaya kemudian ketika anak ini yang calon korban ini diperlakukan seperti itu oleh orang-orang yang tadi memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dia sudah mengerti, dia sudah paham. Oh, saya sudah diajarkan oleh tua saya supaya bagian-bagian vital dari organ tubuh saya itu tidak bisa dipegang oleh orang-orang yang bukan orang tua kandung, misalnya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus juga mengenai kedisiplinan, ya kedisiplinan di lingkungan keluarga. Karena itu tadi seperti yang kita gambarkan di awal, ternyata banyak juga kekerasan tidak pidana seksual ini karena lemahnya pengawasan orang tua di lingkungan keluarga. Misalnya membiarkan anak saja pergi sampai berlarut malam di luar. Dan ketika anak ini merasa tidak diawasi oleh siapa-siapa, apalagi orang tuanya sendiri, akhirnya dia tidak punya semacam pegangan. Ketika ada orang jahat pelaku masuk, dia mudah saja
untuk mengiyakan dalam tanda petik ya, mengiyakan saja walaupun itu dilakukan dengan secara paksa, akhirnya timbullah kejadian-kejadian seperti itu. Jadi yang paling penting menurut saya memang mulai dari keluarga, terus juga lingkungan pendidikan, ya, sekolah-sekolah, termasuk juga tokoh agama. Nah, kalau saya sarankan juga untuk para rohaniwan, romo-romo ini, sudahlah cukup sudah khotbah yang terlalu teoritis, khotbah yang terlalu apa, hal-hal yang sederhana saja, hal-hal sifatnya praktis Pak, yang praktis, karena kejadian-kejadian seperti tindak pidana kekerasan seksual ini kan sebenarnya tidak butuh teori dia, tapi itu tadi butuh kerja kolaboratif supaya anak itu bisa memahami ini bagaimana kita mencegah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang mungkinnya jahat. Jadi hal-hal sederhana saja. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita close? Ya, saya tambahkannya apa ya? Sudah sebenarnya. Ya itulah yang tadi saya yang terkait suka sama suka itu. Ya, kalau suka sama suka kan pasti tidak. Kalau suka sama suka tidak akan jadi perkara. Siap. Ya kan? Kalau sudah jadi perkara berarti dia bukan suka sama suka. Itu sudah, itu logika itu. Nah, kalau sebab benar saya. Kita ada di bagian akhir ya dari spesial event Jaksa Menyapa untuk tema tindak pidana kekerasan seksual khusus ya terhadap anak hari ini bersama dua orang narasumber saya yang ganti-ganti hari ini, yaitu Bang Ronald dan Bang Willy langsung dari Kejaksaan Negeri Manggarai. Program ini merupakan ya program kolaborasi dari Kejaksaan Negeri Manggarai dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur. Nah, penting menjadi catatan Anda ya untuk tema ini, bagaimana cara kita untuk melakukan atau meminimalisir ya terjadinya tindak pidana kekerasan seksual khusus ya terhadap anak. Tentu dari beberapa penjelasan narasumber tadi itu menjadi sebuah catatan penting ya yang perlu dicatat oleh orang-orang terdekat, khususnya ya orang tua. Kata pentingnya adalah hindari suka sama suka menurut Bang Ronald. Baik, saya Hendrik, berikut juga dua narasumber saya Bang Willy dan Bang Ronald ya. Terima kasih untuk termin yang satu ini. Selamat, sampai jumpa.